Hadratul Mukarramin, seluruh jajaran pimpinan dan pengurus Lembaga Pengabdian Masyarakat FKG Universitas Brawijaya yang kami hormati, para pimpinan universitas, para pimpinan fakultas, para dosen, para pengampu mata kuliah, para pamong, seluruh keluarga besar FKG UB, rekan-rekan semuanya, mahasiswa dan seluruh hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Tadi himpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat kita masing-masing di hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam membicarakan tentang kemudahan, kita paling mudah ketika menengok ke dalam Al-Qur'anul Karim. Setiap pekan kita disunahkan oleh Nabi SAW untuk membaca satu surah yang di dalamnya berintikan kisah para pemuda, di mana hal ini tentu menjadi refleksi bagi kita bahwa Rasulullah SAW mengatakan, yang siap membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan menjadi cahaya baginya di antara dua Jumat. Nah, kisah para pemuda ini ternyata bisa menjadi cahaya, pelita, penerang, petunjuk, pemandu jalan kita di setiap pekannya. Diperbaharui sebagai kemudaan. Semangat muda itu harus terus dijaga, semangat muda itu harus terus dipupuk, semangat kemudaan itu harus senantiasa menjadi satu kekuatan bagi kita untuk mengisi hari-hari dengan produktivitas. Maka dari itu kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ini, di antaranya nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita-berita tentang mereka itu, tentang para ashabul kahfi bil haqq, dengan kebenaran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan penekanan penting bahwa kisah para pemuda ashabul kahfi ini benar dan bisa menjadi kebaikan, benar dan bisa menjadi inspirasi, benar dan senantiasa bisa diambil ibrahnya, benar dan senantiasa akan menjadi pemandu jalan kita, seperti cahaya yang terang di antara dua Jumat kita setiap kali kita membaca suratul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar-kabar tentang mereka itu dengan kebenaran. Innahum fityatun, bahwasanya mereka itu adalah para pemuda. Innahum fityatun, bahwasanya mereka itu adalah para pemuda, amanu bi rabbihim, yang mereka itu beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan kami pertautkan hati mereka satu sama lain. Kami persatukan, kami himpunkan hati mereka satu sama lain. Itqamu, ingatlah ketika mereka tegak berdiri. Faqalu,
maka mereka pun berbicara, menyampaikan sikapnya di antara kaumnya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, bahwa Rabb kami, Tuhan kami, ya, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rezeki kami, pengatur segala urusan kami, pemilik penguasa kami, sekaligus yang kami sembah, yang kami ibadahi, ya, adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara langit dan bumi, yang menjamin langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi, yang menjadi sesembahan di langit dan di bumi. Dan kami tidak menyeru, berdoa, beribadah dengan dia sesembahan yang lain. Karena jika sampai demikian, maka demikian itu adalah sebuah ucapan yang tidak pada tempatnya. Inilah spirit yang kita pelajari dari Ashabul Kahfi untuk menjadi penggerak pemuda di kapanpun zaman, di era manapun, kita menemukan inspirasi yang luar biasa dari para Ashabul Kahfi. Kita baca dari awal, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu kabar-kabar tentang mereka dengan kebenaran. Allah memulai dengan satu motivasi yang sangat penting untuk kita, bahwa siapapun yang mengikuti jalan para Ashabul Kahfi ini dengan kemudahannya melakukan sesuatu yang berharga di atas bumi, maka kisah mereka akan abadi. Maka cerita tentang mereka tak akan habis-habis. Maka riwayat mereka akan terceritakan dari generasi ke generasi. Maka kisah hidup mereka akan menjadi pelajaran-pelajaran, disebut-sebut, ya. Kalau kita ingat Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik, buah tutur yang benar, buah tutur yang inspiratif, buah tutur yang bisa menjadi motivasi bagi generasi berikutnya, gitu ya. Nah, ini Allah membangkitkan sejak mula satu motivasi bagi kita semuanya, bahwa orang-orang yang menempuh jalan para Ashabul Kahfi dalam beriman, ya, bersikap, berjuang, ya, kelak akan abadi kisahnya. Kelak akan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi kemudian. Kelak akan diceritakan dari zaman ke zaman dengan begitu inspiratifnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan, dan ketika kita ikhlas karena Allah, berjuang karena Allah, berbuat karena Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah, yang akan menceritakan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Betapa banyaknya orang yang berusaha untuk menuliskan kisah hidupnya, ya, menceritakan apa-apa yang dilakukannya, bahkan kemudian menulis mungkin autobiografi atau minta dituliskan biografinya orang-orang lain. Tetapi sejarah begitu cepat melupakannya. Orang-orang terkemudian tidak mau membaca kisah tentangnya. Ya, karena apa? Karena dia bukan didasari oleh geraknya, didasari oleh niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan itu yang akan mengabadikan. Kita akan menemukan orang-orang yang tidak pernah menulis kisah hidupnya. Kita akan menemukan orang-orang yang tidak pernah, ya, bercerita-cerita tentang apa yang kemudian dilakukannya. Tapi begitu dia meninggal, Allah buka semua kebaikan-kebaikan yang selama ini dia sembunyikan. Allah yang menceritakan. Ya, tentu dengan cara yang kadang-kadang luar biasa. Ada orang-orang yang selama ini mendapatkan manfaat kebaikan dari kehadiran orang tersebut, selama ini nggak pernah bicara.
Tapi begitu yang bersangkutan wafat, dia akan bercerita begitu banyak. Orang-orang yang selama ini mendapatkan nilai dengan kehadiran orang tersebut, kemudian dia merasa kehilangan. Ternyata dia baru merasakan ada lubang yang besar yang ditinggalkan orang tersebut, yang sulit untuk ditambal oleh orang yang selainnya. Itu yang kemudian akan menjadi sebuah hal yang begitu berharga, karena ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah itu kalau sudah mencintai seseorang maka dia memanggil Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai si fulan, hambaku itu. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun kemudian ikut mencintai orang itu karena Allah. Lalu Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai seluruh penduduk langit, para malaikat yang mulia, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, hambanya, manusia. Maka aku pun mencintai si fulan. Maka oleh kalian cintailah si fulan. Jadi kemudian si fulan pun dicintai oleh penduduk langit. Kalau penduduk langit sudah cinta kepada si fulan, maka hanya tunggu waktu. Ya. Seluruh penduduk bumi akan mencintai si fulan juga. Ya. Seluruh penduduk bumi akan mencintai si fulan juga. Itu turun, ya. Mungkin perlahan-lahan. Ya. Makanya yang contoh paling nyata itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku sebagai buah tutur yang baik untuk orang yang terkemudian. Ya. Kalau kita ikuti riwayat Ibnu Abbas, jadi jarak antara Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam itu 600 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa itu 1200 tahun. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu 2400 tahun. Ya. Kalau begitu, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu 4200 tahun. Jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan kita 1400 tahun. Berarti ada sekitar 5.600 tahun jarak antara kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bayangkan, Nabi Ibrahim yang hidup 5.600 tahun yang lalu, hari ini kita masih nyebut-nyebut namanya. Di dalam tahiyat kita masih mengatakan kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, gitu ya. Ini adalah satu gambaran betapa dia masih menjadi lisanus sidq, menjadi buah tutur yang baik, yang luar biasa. Itu karena ya dia bergerak, dia melakukan segala aktivitasnya karena Allah. Ya, kalau kita dipikir-pikir, pada zaman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hidup, berapa orang yang cinta, berapa orang yang kenal, berapa orang yang sayang, berapa orang yang kemudian mendoakan Nabi Ibrahim? Tidak banyak. Sedikit sekali orang yang kenal beliau, sedikit sekali orang yang beriman kepada beliau, sedikit sekali orang yang cinta kepada beliau. Tapi hari ini ada ratusan juta kaum muslimin seluruh dunia yang setiap tahiyat sholatnya tidak pernah lupa mengatakan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah memanggil manusia untuk berhaji. Ya, beliau bertanya, ya Rabbi, bagaimana aku memanggil mereka? Ya, Nabi Ibrahim tidak punya medsos, ya, tidak punya WhatsApp untuk broadcast, tidak punya Telegram, tidak punya Instagram untuk posting feed ataupun reels, gitu ya, tidak punya Twitter untuk kemudian bikin thread atau utas, gitu. Tetapi Allah berfirman, tugasmu memanggil, aku yang mendatangkan. Dan sampai hari ini panggilannya Nabi Ibrahim bergaung begitu luar biasa di seluruh dunia. Ada jutaan orang yang kalau musim normal bukan pandemi memenuhi panggilannya ke Baitullah. Dan ada ratusan juta orang yang antri di belakangnya, ya, di dalam memenuhi panggilan tersebut. Seperti di Jogja kalau sekarang ya, antrian haji itu sudah 30 tahun lebih. Ya, daftar sekarang berangkatnya 30 tahun lagi, menunjukkan panggilannya Ibrahim yang luar biasa. Jadi ini ya sebuah refleksi bagi kita semuanya untuk meluruskan niat dalam segenap gerak yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita niatnya betul-betul untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menceritakan kisah-kisah hidup kita itu
kepada orang-orang yang terkemudian menjadi buah tutur yang baik, menjadi contoh ikutan, menjadi suri teladan, menjadi inspirasi dan motivasi yang tak habis-habis. Karena apa? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah mengisahkan ceritanya para Ashabul Kahfi itu dengan penceritaan yang benar. Karena mereka dulu hatinya benar. Karena mereka dulu lisannya benar. Karena mereka dulu tindakannya benar. Maka Allah yang menjaga kebenaran itu untuk menjadi narasi sepanjang sejarah umat manusia. Innahum fityatun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka semua itu, para Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda. Innahum fityatun. Mereka itu adalah para pemuda. Ya, kata muda ini, fityah, menunjukkan satu sifat yang kita bisa mendapatkan bayangannya tentang seperti apa orang yang muda. Muda itu artinya masih hijau. Muda itu artinya belum berpengalaman. Muda itu artinya masih tumbuh, berkembang. Muda itu ya, artinya dia energetik. Dia ya, memiliki gelora, tumuhat di dalam jiwanya, memiliki idealisme, ya, memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki harapan-harapan yang besar. Pemuda itu ya, memiliki sedikit beban, ya. Dia lebih bebas di dalam mengekspresikan semua hal yang ada di dalam hatinya, lebih tulus, lebih apa adanya. Ya. Pemuda itu memiliki ruang kreasi yang luas. Pemuda itu, ya, dia tidak ada beban sejarah. Dia bisa merentangkan karyanya sampai ke masa depan. Itu pemuda, gitu ya. Orang mengatakan pemuda itu masih hijau, pemuda itu belum berpengalaman. Ya justru karena itulah keunggulannya. Seorang yang berpengalaman, itu kata Albert Einstein, adalah orang yang terbiasa menghadapi masalah baru dengan cara lama. Ya, pengalaman itu kan artinya cara lama. Dia suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Ya, padahal itu tidak akan efektif, terutama di zaman yang perubahannya terjadi sangat cepat. Nah, kita hari ini ada di zaman yang perubahannya sangat cepat, teman-teman, insyaallah Subhanahu wa taala. Banyak profesi yang 10 tahun lalu masih eksis, sekarang sudah tidak ada lagi. Perubahannya sangat disruptif, ya istilah teman-teman. Banyak hal yang kemudian ya 10 tahun lalu ya, itu masih relevan, sekarang menjadi tidak relevan lagi. Banyak hal yang kemudian dipicu oleh teknologi, revolusi teknologi informasi, maupun berbagai macam perubahan yang lain, termasuk pandemi, gitu ya, wabah. Itu mengalami perubahan yang menggerus berbagai bidang kehidupan. Pada tahun 80-an, 90-an, ya, menjadi dokter itu satu pride, kebanggaan, dan menjadi dokter itu kaya, gitu ya. Teman-teman saya yang anaknya dokter rata-rata berarti adalah anak orang kaya, katakanlah begitu. Itu tahun 90-an ya, masih seperti itu. Tapi sekarang ya, tentu ada perubahan ya. Bagaimana kemudian untuk menjadi dokter, juga dokter gigi ya, itu semuanya menjadi jenjang pendidikannya lama, dengan tingkat persaingan yang tinggi, dengan revolusi teknologi di bidang medis juga sangat cepat. Ya, pasien bisa sangat kritis, dengan mereka sebelum pergi ke dokter pun googling dulu, gitu ya, cari tahu tentang apa yang terjadi dengan tubuhnya. Ya, menghadap dokter pun sifatnya konsultatif. Kalau dia tidak puas dengan opini seorang dokter, dia cari second opinion, third opinion, gitu ya.
kemudian tantangan teknologi, ya, semua hal semakin bisa dilakukan secara mandiri. Bahkan pasien kadang-kadang bisa mendiagnosis dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan berbagai macam terapi secara mandiri dan seterusnya. Di beberapa tahun yang lalu, yang namanya perusahaan transportasi seperti taksi, ya, harus punya armada taksi real. Mereka membeli mobil-mobil untuk taksinya secara leasing dari pembiayaan perbankan. Hari ini perusahaan taksi terbesar di dunia tidak punya satu mobil pun. Dia cuma punya aplikasi yang kemudian para drivernya, para supirnya yang punya kendaraan itu. Tinggal mendaftarkan dan kemudian dia yang mengkoneksikan antara yang membutuhkan jasa dengan penyedianya. Sekarang ini perusahaan, ya, jaringan hotel terbesar di dunia nggak punya satu kamar pun karena dia punyanya aplikasi, gitu ya. Ya, ada Oyo, ada Red Doors, ada berbagai Airbnb misalnya, gitu ya. Ya, semuanya melalui revolusi teknologi industri berubah, lanskap bisnis itu berubah. Hari-hari ini kita menyaksikan toko-toko retail yang besar, ya, dari Giant, Ramayana, ya, kemudian Matahari, ya, satu demi satu runtuh, gitu ya. Dikalahkan oleh pasukan emak-emak jualan online di marketplace, gitu. Ya, berubah lanskap berbagai bidang usaha. Beberapa tahun yang lalu masih ada petugas di pintu-pintu tol yang menangani pembayaran. Sekarang semua ada dibayar dengan kartu, cashless. Sehingga tinggal tempel. Transaksi beralih, ya, ke dunia digital. Dulu kita ada apa-apa pergi ke bank untuk mengurus berbagai urusan. Sekarang dengan internet banking, ya, kita begitu mudahnya melakukan berbagai macam transaksi. Ya. Dulu orang pergi ke toko buku betul-betul untuk mencari buku yang diperlukannya. Dia mencari tema yang diinginkan, referensi yang dia butuhkan, ya, dia beli. Sekarang orang membutuhkan referensi, dia tidak membaca buku. Dia tinggal search dengan search engine, dengan Google, bahkan juga baca Wikipedia, dia dapat pengetahuannya. Sekarang orang membeli buku sebagai penanda hubungan personal saja dengan penulisnya, ya. Mungkin dia ngefans dan lain sebagainya. Berubah begitu banyak hal, begitu cepatnya. Tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dunia profesi, di berbagai profesi yang kemudian akan banyak digantikan oleh mesin, yang akan banyak digantikan oleh robot, yang kemudian akan dipermudah dengan teknologi informasi. Ya. Jangan-jangan beberapa tahun dari sekarang sudah nggak ada lagi toko retail sama sekali. Semua orang yang memiliki bisnis, ya bisnisnya online, gitu. Dan seterusnya. Ini menjadi sangat luar biasa perubahan-perubahan ini. Nah, di tengah alam perubahan yang begitu dahsyatnya dan begitu cepatnya itu, kita memerlukan kemudahan. Cara berpikir yang tidak biasa, cara berpikir yang kemudian breakthrough, ya. Dia melakukan terobosan-terobosan. Kita harus muda itu hijau itu ya tadi berani mengambil risiko, ya, tidak berpengalaman tapi berani melakukan terobosan. Itu akan menjadi kekuatan di masa di mana perubahan terjadi sangat cepat. Kata Albert Einstein lagi, maka imajinasi kita itu lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan adalah tentang masa lalu. Apa yang sudah diketahui itu kan berarti tentang masa lalu. Tetapi imajinasi adalah tentang masa depan. Orang berani membayangkan satu karya, ya, yang kemudian bisa dia hasilkan di masa yang akan datang. Mungkin bahkan riset-riset di bidang kedokteran gigi nantinya akan menghasilkan breakthrough, ya, supaya manusia tidak perlu kehilangan gigi sampai
sampai dia tua tetap terjaga. Riset apa yang harus dilakukan, ya, upaya apa yang harus ditempuh, ya, dan seterusnya. Ini menjadi satu tantangan dan sekaligus adalah ya, power dari kemudaan kita, ya. Power dari kemudaan kita yang kita harus senantiasa jaga. Nah, muda itu tadi juga adalah ya, sosok yang kemudian memiliki ya, sifat ya, produktif. Karena muda, hijau itu warna produktif ya. Klorofil yang ada di dedaunan pada tumbuhan itu kan tempat di mana terjadinya fotosintesis yang sangat menjadi penopang bagi kehidupan di muka bumi. Kita tidak bisa hidup tanpa proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, karena dari sanalah kita mendapatkan energi, baik melalui pangan langsung dari ya, tumbuhan maupun nanti melalui hewan-hewan. Tapi mata rantai energi ya dari yang sinar matahari yang dipancarkan itu, produsennya ada di klorofil itu. Jadi warna hijau itu warna produktif. Artinya menjadi seorang pemuda juga adalah betul-betul menjadikan dirinya sebagai sosok yang produktif, sosok yang kemudian bisa menghasilkan karya. Gitu. Kemudian hijau itu juga adalah satu gambaran tentang tumbuh, ya, terus berkembang, tidak mandek dengan apa-apa yang dimilikinya, tidak puas, tidak berhenti. Ya. Di ujung-ujung tumbuhan itu ada yang disebut sebagai titik tumbuh, yang dengan titik tumbuh itu terus dia menerobos ya, mencari sinar matahari, menetapkan ruang yang luas untuk dia bisa berproduksi secara maksimal. Dan pemuda itu ya idealis. Pemuda itu ya ingin sesuatu yang perfect, sempurna. Pemuda itu ya memang kemudian dia tidak kompromi, tidak kompromistik. Dia memperjuangkan apa-apa yang diyakininya dengan penuh semangat. Itu karena dia memiliki kemudaan. Dan pemuda itu juga adalah orang yang punya satu kebebasan. Dia tidak memiliki beban sejarah. Dia tidak memiliki masa lalu yang bisa menghalangi dia untuk maju ke depan, untuk tampil ke hadapan. Ya, kita belajar dari pemuda-pemuda seperti bagaimana idealisme seorang Muhammad Al-Fatih kecil yang ditanamkan oleh gurunya dan ayahnya. Bagaimana setiap pagi dia mendaki bukit, yang dari bukit itu dia bisa melihat kota Konstantinopel, yang dari situ dia setiap pagi akan berikrar kepada dirinya, berjanji dia harus menjadi bagian dari sebaik-baik pasukan yang kelak akan membebaskan Konstantinopel. Hadis yang menjadi idealismenya yang sangat kuat mempengaruhi dirinya. La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Bahwa Konstantinopel akan dibebaskan, maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin pembebasannya, dan sebaik-baik pasukan itu adalah ya, pasukan yang turut serta dalam membebaskan Konstantinopel tersebut. Ini menjadi gambaran yang membakar dirinya. Tiap pagi melihat kota Konstantinopel seperti apa. Tiap pagi dia membayangkan dengan pasukannya apa yang akan dia lakukan kelak untuk menembus dinding benteng Konstantinopel yang sudah lebih dari 1.500 tahun tidak pernah tertembus, tidak pernah tertaklukkan. Apa yang harus dia lakukan dengan lautnya ya, yang ada di hadapan kota, dengan rantai yang kemudian dipasang menghalangi kapal-kapal yang hendak memasukinya kalau tidak dikehendaki. Semuanya menjadi satu gambaran bagi dirinya untuk ya kelak memiliki
effort maksimal dalam mewujudkan cita-cita dan idealismenya untuk membebaskan Konstantinopel. Innahum fityatun, mereka itu adalah para pemuda. Ini kemudaan yang sangat penting untuk menjadi semangat kita, spirit kita, bahwa muda itu hijau, breakthrough, terobosan tanpa beban. Muda itu idealisme tanpa kompromi. Muda itu senantiasa produktif, ya, dan terus bergerak, ya, tidak berhenti, tidak mandek. Fil harakati barakatun, karena dalam gerak ada keberkahan. Amanu birabbihim, yang mereka beriman kepada Allah. Jadi kalau kita mau memiliki karya, memiliki sesuatu yang bisa menggerakkan orang lain, ya, setelah ruh kemudaan itu yang sangat penting adalah keyakinan. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yakin pada setiap hal yang telah Dia berikan kepada kita sebagai penjelasan, sebagai janji, sebagai motivasi, ya, untuk kita bergerak melakukan sesuatu. Amanu birabbihim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW ketika kemudian menghadapi kepungan dalam perang Ahzab, ada seorang sahabat yang ketika menggali khandak, parit pertahanan itu, menemukan batu yang sangat besar, yang batu itu tidak bisa digeser untuk dipindahkan, tidak juga bisa dihancurkan. Maka mereka pun memanggil Nabi SAW, sehingga Nabi SAW kemudian mendatangi batu tersebut. Beliau mengucap basmalah, mengangkat beliungnya, mengangkat pemecah batunya, lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar. Beliau hantamkan beliungnya ke arah batu tersebut, sehingga batu itu pun, ya, retak dengan memercikkan api yang tinggi. Dan kemudian beliau berteriak, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana merahnya, dan umatku akan sampai ke sana. Kemudian beliau hantamkan lagi beliungnya yang kedua. Batu itu memercikkan api yang lebih tinggi dan pecah merekah. Kemudian beliau berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, di Ctesifon, ibu kota Persia. Dan umatku akan sampai ke sana. Kemudian beliau hantam lagi untuk ketiga kalinya, dan batu itu pun pecah berkeping-keping dengan api memercik tinggi. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a, dan umatku akan sampai di sana. Ini yang digambarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat pada saat itu. Meskipun mereka yakin bahwa Allah telah berjanji, dinul Islam yang dibawa Rasulullah SAW ini akan sampai ke setiap tempat yang disinari cahaya matahari. Tapi mereka sedang down, karena pada saat itu kota Madinah yang kecil itu digempur oleh 12.000 pasukan bersekutu dari Quraisy, Ghatafan, ya, Khuza'ah, Bani Bakar, berbagai macam kabilah, ya, yang ada di antara Makkah dan Madinah bersatu padu untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Bahkan bersekutu pula, ya, dari dalam kota Madinah bagian atas orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Betapa besarnya kekuatan itu yang penduduk Madinah tidak mencapai seperempatnya untuk melakukan perlawanan. Tetapi, ya, ketika mereka down itu mereka kembali beriman, mengingat janji Allah. Dan Rasulullah SAW memvisualisasikan kepada mereka janji Allah Subhanahu wa taala itu dengan target-target yang lebih konkret, ya, dengan target-target yang lebih konkret, ya. Aku bisa melihat istana-istana merah di Syam, umatku akan sampai ke sana. Aku bisa melihat istana putih di Madain, umatku akan sampai ke sana. Aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a, umatku akan sampai ke sana. Di amanu birabbihim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasukan Ahzab datang menyerbu, dan
Pada saat itu terasa sekali pandangan tidak lagi tetap, hati naik menyesak ke kerongkongan, ya. Pasukan datang, musuh datang dari atas, dari perbukitan, dari bawah, dari lembah-lembah mengepung. Maka orang-orang beriman berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya itu. Mereka tidak pernah berdusta. Jadi semangat yang luar biasa kemudian justru timbul ketika tantangannya itu besar. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat pemuda dalam keimanannya, dia berani menentang. Kalau kita lihat layang-layang, layang-layang itu hanya bisa terbang kalau dia menantang angin. Ya. Kalau dia diposisikan, ya, melawan angin. Layang-layang kalau tidak melawan angin, ya nggak bisa terbang. Ya. Jadi memang layang-layang itu belum bisa terbang kalau dia melawan angin. Tetapi pastikan ada benang yang terhubung dengan pemiliknya, kan gitu. Kalau melawan angin tapi benangnya tidak terhubung, dia akan terbawa oleh angin. Ya. Dia akan diterbangkan oleh angin ke arah yang tak tentu. Tapi kalau angin bertiup, dia menantang angin, sementara ada tali yang terhubung dengan pemiliknya, maka dia akan terbang tinggi. Maka dia akan membubung ke langit. Nah, demikianlah kita bisa mampu melawan apapun, melawan tantangan-tantangan yang keras, ya, selama amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah. Ada tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan kepada Allah, punya tali kepada Allah. Tantangan seberat apapun, ya, kita justru akan semakin tinggi. Kita justru akan semakin membubung. Kita justru akan semakin dahsyat karena ada tali yang menghubungkan kita dengan pemilik kehidupan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai keyakinannya. Amanu bi rabbihim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Muhammad Al-Fatih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para pemuda di sisi Rasulullah SAW, ya. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, anak-anak muda yang luar biasa. Mengukir sejarah karena amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Orang kalau beriman lalu dia take action, maka Allah akan membimbing, Allah akan memberi petunjuk, Allah akan memberikan pengarahan yang membuat dia bisa makin banyak berkontribusi, makin luas memberikan manfaat. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, berjuang di dalam melaksanakan perintah kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan kami berikan petunjuk, taufik kepadanya di jalan-jalan kami. Setelah ini harus ngapain? Setelah ini harus kemana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dihindari? Mana yang harus dihubungi? Apa yang harus kemudian dikorbankan? Apa yang harus diraih? Apa yang harus dikejar? Apa yang harus dipenuhi sebagai target? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan menunjukkan jalan yang kemudian harus ditempuh. Ini bagi orang-orang yang beriman. Jadi muda beriman, dia akan memberi petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang muda, yang beriman kepada Allah, yang berjuang sejauh dia mampu, akan dibukakan ya pintu-pintu perjuangan yang lebih luas yang berikutnya. Jadi ada seorang pemuda namanya Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz ini putra Abdul Aziz bin Marwan. Pamannya Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Nah, sementara Abdul Aziz ketika itu tinggal di Mesir. Umar dilahirkan di Mesir. Kemudian Umar bin Abdul Aziz punya cita-cita. Ya Allah, saya pengen dekat sama Rasulullah. Saya pengen dekat sama sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup. Nah, maka ternyata Allah menakdirkan karena dia punya cita-cita, Allah memberi petunjuk, Allah membukakan jalan.
Umar bin Abdul Aziz selalu diangkat menjadi wali kota Madinah di usia yang muda. Dia dinikahkan dengan putri pamannya namanya Fatimah binti Abdul Malik. Ya, kalau teman-teman belajar dalam sejarah peradaban Islam, salah satu wanita yang memecahkan rekor yang sampai sekarang tidak ada yang bisa mengungguli rekornya. Itu Fatimah binti Abdul Malik. Kenapa? Karena Fatimah binti Abdul Malik itu punya ayah yang jadi khalifah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia punya dua kakak yang jadi khalifah, namanya Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Dia punya suami yang jadi khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan dia punya dua adik yang jadi khalifah, namanya Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Kita bisa bayangkan ya. Dia punya bapak khalifah, dua kakak khalifah, suami khalifah, dua adik khalifah. Ya. Itu kayaknya sampai sekarang belum ada yang bisa mengungguli rekornya ya. Punya bapak penguasa, punya dua kakak penguasa, punya dua adik penguasa, punya suami penguasa, gitu ya. Itu Fatimah binti Abdul Malik. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu di Madinah, ya, dia berguru kepada ulama-ulama di Madinah sampai dia kemudian memahami kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga besarnya ini kekuasaan yang tegak di atas berbagai kezaliman. Ada banyak orang yang terzalimi, ada banyak orang yang dirampas haknya, ada banyak orang yang kemudian berada dalam keadaan yang memprihatinkan karena perilaku anggota keluarganya atau perilaku para penguasa di bawah anggota keluarganya. Termasuk misalnya gubernur yang zalim, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf, itu gubernur yang kemudian pada masa tersebut berkuasa melebihi khalifah, bahkan khalifah pun takut kepadanya, sehingga rakyat dalam keadaan terzalimi. Banyak yang dipenjara tanpa proses pengadilan yang benar, banyak yang dihukum mati tanpa kesalahan yang kemudian bisa dibuktikan oleh pengadilan dan sebagainya. Maka di Madinah Umar bin Abdul Aziz berdoa, ya Allah, bagaimana caranya supaya aku bisa berperan di dalam meminimalisasi kezaliman-kezaliman ini. Maka jabatannya pun naik menjadi gubernur Madinah Raya. Ya, kalau wali kota Madinah hanya di kota Madinah, ya, the city of Madinah. Tapi kalau gubernur Madinah, dia menguasai wilayah sampai ke perbatasan Jazirah Arab bagian utara. Maka pada saat dia jadi gubernur, dia mengatakan kalau Hajjaj bin Yusuf, gubernur zalim, mau berhaji, dia tidak boleh lewat wilayah di bawah pemerintahan saya. Sehingga Hajjaj bin Yusuf itu terpaksa harus muter ke arah timur untuk berhaji melalui Najd, tidak bisa melalui wilayah kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz. Sampai akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz ya ternyata tetap kesulitan untuk melawan kezaliman. Di saat misalnya ada seorang pengkritik pemerintah yang harus dihukum, dia ternyata harus menghukum orang tersebut, padahal orang tersebut ya salahnya cuma satu, dia kritis kepada kebijakan penguasa. Dia melawan kezaliman penguasa. Nah, pada suatu musim dingin, orang ini harus disiksa dengan diletakkan balok es di atas kepalanya, dan orang itu akhirnya meninggal. Dan Umar bin Abdul Aziz merasa sangat berdosa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskan aku dari kezaliman ini atau jadikan aku sebagai pembebas bumi dari kezaliman. Ya, doanya itu, bebaskan aku dari kezaliman ini supaya aku tidak terlibat dalam kezaliman, atau jadikan aku sebagai orang yang membebaskan bumi dari kezaliman. Dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Tidak lama kemudian dia dipecat dari kedudukannya sebagai gubernur Madinah. Kemudian ditarik ke ibu kota, dijadikan anggota keluarga kerajaan yang tidak punya jabatan, gitu ya. Jadi dipensiunkan, nggak boleh pegang jabatan. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Ketika Walid meninggal, digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik, maka Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz ke posisi penasehat. Jadi dia jadi dewan pertimbangan lah, kalau sekarang one team press gitu ya, hanya memberi masukan-masukan. Dia bersyukur karena Sulaiman banyak mau menerima masukan-masukan dan nasihatnya, tapi ternyata itu belum tuntas. Ada banyak nasihat dan masukan yang belum bisa dijalankan. Maka Allah pun membukakan jalan bagi Umar bin Abdul Aziz untuk memenuhi doanya yang kedua, yaitu menjadi orang yang membebaskan bumi dari kezaliman. Ya. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik meninggal, anaknya masih kecil-kecil, ya, adiknya berebut jabatan,
Maka para ulama membisiki dia, kalau ingin Anda selamat di akhirat, hisab Anda ringan, tunjuklah sebagai pengganti Anda orang yang saleh dan bertakwa, yang tidak berambisi untuk memegang jabatan. Siapa, kata Sulaiman? Adik ipar Anda namanya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya kemudian betul Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Dan kita tahu dalam 2,5 tahun pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz, ya keadilan kembali. Bagaimana politik atau policy kebijakan pertamanya adalah raddul madzalim, mengembalikan semua hak-hak yang terzalimi oleh para penguasa dikembalikan kepada rakyat. Kemudian beliau sampai bisa membuat di zamannya tidak ada orang yang mau menerima zakat, semua orang merasa cukup, semua orang, tidak ada yang merasa miskin dan fakir, tidak ada yang meminta-minta gitu ya. Dan pada masanya beliau mengembalikan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat menjaga dan melindungi hak-hak seluruh masyarakat. Berkah itu sampai mengalir ke bukan cuma manusia tapi juga hewan-hewan, di mana dikatakan selama masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, serigala-serigala yang dulu suka memangsa domba berubah menjadi anjing-anjing gembala. Berubah menjadi seperti anjing-anjing gembala jagain domba-domba. Sampai suatu hari ada seekor serigala menerkam seekor anak domba, maka pemilik dari domba-domba itu berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, musibah besar. Temannya tanya, musibah besar apa? Cuma seekor anak kambing diterkam serigala, kok kamu bilang musibah besar? Bukan anak kambing saya. Selama 2,5 tahun tidak ada serigala mangsa kambing-kambing saya, tapi hari ini ada serigala menerkam kambing saya. Berarti berkah sudah dicabut dari muka bumi, mungkin karena kematian pemimpin yang adil. Jadi memang betul pada hari itu ternyata Umar bin Abdul Aziz wafat gitu ya. Itu saking luar biasanya. Nah, ini yang berikutnya. Wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Nah, yang berikutnya kekuatan untuk membawa perubahan, untuk menggerakkan bagi orang lain di masa yang akan datang, itu juga ada pada kekuatan sinergi, kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan dan memadukan berbagai macam potensi yang ada. We are smarter than me, ya. Semboyannya we are smarter than me. Kita itu lebih pintar daripada aku. itu harus menjadi semboyan kita. Ini the age of collaboration ya. Ini adalah zamannya untuk berkolaborasi. Ya, teman saya punya status WhatsApp itu, kolaborasi adalah kunci gitu ya. Ke depan kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita dan bidang yang kita tekuni. Kita harus mampu untuk menyambungkan berbagai macam potensi dan peluang untuk bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk membawa manfaat bagi diri dan sesama. Nah, maka dari sekarang jangan lupa untuk membangun jejaring, jangan lupa untuk membangun persahabatan, jangan lupa untuk membangun pertemanan, ya, mencari mitra-mitra strategis yang bisa kita jadikan sebagai partner di dalam membangun karya-karya besar di masa yang akan datang. Ya, jadi saya sering cerita tentang Dr. Gamal Albin Said di Malang, bagaimana beliau menangkap ada 2 gap ya, antara keterbatasan akses pelayanan medis dengan keberadaan sampah-sampah yang sangat mengganggu. Nah, bagaimana mempertemukan 2 hal itu? Ya, sehingga beliau akhirnya kemudian mencetuskan gagasan untuk membuat sebuah pelayanan kesehatan berbasis asuransi sampah. Nah, ini kan tentu memerlukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang kemudian bisa mengelola sampah, menyediakan akses layanan medis, membina masyarakat ya secara luas dan seterusnya. Jadi ide-ide besar akan sangat penting di masa yang akan datang, tapi juga lebih penting lagi bagaimana kita berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan ide-ide besar itu, karena tidak ada yang bisa mewujudkan gagasannya secara mandiri di waktu-waktu yang akan datang. Ini kolaborasi adalah kunci ya, kita bisa menangkap potensi-potensi yang ada untuk kemudian kita padukan ya, menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Sejak paruh ke-2 abad ke-20
ya, dikatakan oleh Profesor Hiromi Shinya dari Jepang, tidak ada riset ataupun penemuan yang bersifat singular. Maksudnya riset dan penemuan yang bersifat singular, yang dia fokus satu bidang dan satu galur. Itu nggak ada. Mulai paruh kedua abad ke-20 itu, hampir semuanya adalah kolaborasi dari berbagai bidang. Kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi dari berbagai macam riset. Kalau sebelum itu mungkin orang menemukan studi tentang atom, ya singular gitu. Studi tentang vaksin, studi tentang obat tertentu, atau studi tentang fisika teoritis dan sebagainya, mungkin singular study. Tetapi sejak paruh kedua abad ke-20 nggak ada singular study. Orang untuk melakukan penelitian medis akan memerlukan ya orang yang bisa meriset secara sosiologis, meriset secara teknologi informasi, ya, meriset secara manajemen, meriset secara dan lain sebagainya, memadukan berbagai hal untuk menjadi satu karya yang bisa punya makna, gitu ya. Makanya warabatna ala qulubihim, kata Allah, Allah mempertautkan hati, ya. Dan ini kekuatannya para pemuda. Para pemuda itu insya Allah ya berbagai macam kepentingannya masih minimalis. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan orang-orang muda itu tidak banyak konflik of interest di antara orang yang bekerja sama. Apalagi kalau kemudian diikat dengan tujuan yang sama, diikat dengan semangat yang sama, diikat dengan motivasi yang sama. Itu akan menjadi suatu kolaborasi yang luar biasa. Itqamu faqalu, ketika mereka tegak berdiri, ketika mereka berbicara, artinya ke depan untuk menjadi penggerak kita perlu take action, tapi juga sekaligus kita perlu public relation, gitu ya. Take action, itqamu, kita harus melakukan sesuatu, kita harus berkarya, kita harus berbuat. Tetapi yang tidak kalah penting di masa yang akan datang adalah mengkomunikasikan karya tersebut, ya, menyampaikan, mempresentasikan apa yang kita lakukan itu agar tadi dampaknya semakin seperti bola salju, ya. Kita punya gagasan, kita bisa mewujudkannya dalam skala kecil, supaya dia menjadi besar, kita memerlukan peran orang yang jauh lebih banyak, ya. Kayak teman-teman yang membangun sistem operasi ya berbasis Linux, ya. Jadi bagaimana mereka membukanya sebagai sebuah open source yang kemudian seluruh pemakainya itu bisa menemukan berbagai errornya, bugs-nya di sini, kemudian apa yang disarankan untuk mendevelop supaya lebih baik dan seterusnya. Nah, ini adalah semangat yang akan ada di masa yang akan datang. Itqamu faqalu. Jadi kalau sifat Nabi kan selain sidik, amanah, fatonah, ya, itu ada tablik, ya. Jadi ada komunikatif, ada ya PR yang baik, ya, ada public relation yang baik, ada presentasi yang baik, ada cara kita menyampaikan gagasan-gagasan kita supaya terdengar oleh seluruh stakeholder yang memungkinkan untuk memberikan kontribusi di dalamnya. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Jadi kita menjadi seorang pemuda yang tadi motivasinya lurus, sehingga nanti Allah yang akan menceritakan ya apa-apa yang kita lakukan itu kepada generasi berikutnya. Kemudian menjadi semangat jiwa muda yang harus dijaga terus. Kita selalu hijau, selalu haus, stay hungry, stay foolish, ya, selalu ingin lebih, selalu masih punya breakthrough, ya, tidak mengandalkan pengalaman tapi berani melakukan terobosan-terobosan, masih hijau terus berkembang, ya, tidak punya beban-beban psikologis ya di masa lalu, dan kemudian bebas, lebih independen, idealis, ya. Kemudian amanu bi rabbihim, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin pada janji-janjinya kita terus melangkah, wazidnahum huda, maka Allah nanti akan memberikan ya petunjuk untuk kita supaya bisa berkarya lebih, supaya bisa berkontribusi lebih. Nah, kemudian kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan pihak-pihak yang lain, sampai kemudian kita bisa take action dan sekaligus mempublikasikan, mempresentasikan, ya, melakukan PR terhadap gagasan kita supaya dampaknya semakin luas. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.